Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ta'allama wa ta'lim wa nafa'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir. Al-hazalat tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa maddana bi asrar fid darin amin. Akan kita lanjutkan membaca kitab Nasaihul Ibad yang dikarang oleh Syekh Nawawi bin Umar dari Banten, Jawa Barat. Kita masih berada di bab yang kelima dan sekarang kita sudah memasuki maqalah yang ke-19. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, maqalah yang ke-19. An Sufyan ats-Tsauri rahimahullahu taala, dari Sufyan ats-Tsauri. Siapa Sufyan ats-Tsauri? Siapa Sufyan ats-Tsauri? Siapa Sufyan ats-Tsauri? Gurunya siapa? Sufyan ats-Tsauri itu gurunya siapa? Sufyan ats-Tsauri itu salah satu gurunya Imam Syafi'i. Sufyan ats-Tsauri. Pada zaman ini, pada zamannya ini ya, zamannya Sufyan ats-Tsauri. Apalagi sekarang, mungkin bukan 5 lagi. Fi hadzal zaman. Ini yang ngomong Sufyan ats-Tsauri. Zaman yang sudah berapa ratus tahun yang lalu. Tidak ada orang yang mengumpulkan dunia, maksudnya mengumpulkan harta, uang dan sejenisnya di zaman ini kecuali dia memiliki 5 hal tercela, sifat tercela. Pertama, tulul amali, panjang angan-angan. Panjang angan-angan itu apa artinya? Dia itu merasa bahwa dia itu hidup masih lama, sehingga apa? Sehingga sibuk ngurusi dunia dan dunia. Apakah bagus? Tidak bagus ketika dia bisa lupa kepada akhirat. Kata Imam Haddad, li'anna tulal amal yahmilu alal hirsi alad dunya. Karena panjang angan-angan itu biasanya mendorong orang untuk rakus kepada dunia. Wa tashmir li imaratiha, dan semangat untuk meramaikan dunia. Hatta yaqta'al insan lailahu wa naharu bitafakkuri fi islahiha, sehingga dia setiap malam, pagi, sore, malam itu berpikir-pikir, yang dipikirkan adalah dunia. Wahina idin yansal akhirah, dan pada saat itu dia akan lupa kepada akhirat. Wa istaghila anha, dan sibuk ngurusi dunia. Bukan hanya cuma lupa kepada akhirat, wa yusawwif fil amali laha, dan menunda-nunda beramal untuk akhirat. Tapi giliran urusan dunia, fayakunu fi amri dunyahu mubadiran wa musyammiran. Tapi dalam hal urusan dunia dia cepat-cepat. Kenapa? Karena dia panjang angan-angan. Padahal dunia itu ya tidak kekal. Yang kekal adalah akhirat. Kata Rasulullah dalam sebuah hadis, i'mal lidunyaka ka'annaka la tamutu abada. Beramalah untuk duniamu seakan-akan engkau tidak mati selamanya. Wa'mal li akhiratika ka'annaka mayyitun ghada. Akan tetapi beramalah untuk akhiratmu seakan-akan engkau besok mati. Artinya orang itu kalau sudah fokus ke dunia, biasanya orang itu lupa kepada akhirat. Dia tidak sadar bahwa kematian itu bisa datang kapan saja. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun. Kalau orang sudah
datang kematiannya, ajalnya, tidak bisa untuk dia kembali lagi kepada dunia kemudian berharap nanti saya akan beramal soleh, tidak bisa. Setelah itu akan datang alam barzah dan dia akan dibangkitkan oleh Allah. Dalam sebuah maqalah ulama disebutkan kam mim mustaqbilin yauman la yastakmilhu. Banyak orang yang menjalani satu hari itu tapi dia tidak bisa menyempurnakan hari itu dengan sempurna. Mungkin kita bisa melihat orang-orang itu pagi masih cerita-cerita, siang masih ketawa-ketawa, sore masih makan bersama, malamnya sudah tidak ada. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Kalau kita mau berpikir ya, kalau seandainya manusia itu tahu ajalnya kapan, enak pasti enak. Nanti taubatnya itu di akhir-akhir saja, karena kita berharap husnul khotimah. Nanti kalau kita masih muda, banyak maksiat, banyak dosa, nanti kalau sudah di akhir-akhir karena sudah waktunya, misalkan orang ini ditakdirkan umurnya 60 tahun dan sudah ditentukan hari dan tanggalnya, enak. Tapi kita tidak ada yang tahu ajal kita itu sampai kapan, sehingga mendorong kita untuk semangat memperbaiki amal ibadah kita. Nah, orang kalau mengumpulkan harta itu biasanya dia memiliki sifat yang tercela, namanya tulul amal, panjang angan-angan. Ini tidak bagus karena bisa melupakan pada akhirat. Apakah orang tidak boleh punya planning? Planning kan termasuk sesuatu yang dipikirkan yang akan datang. Planning, apalagi istilahnya itu ya, target apa? Rencana apa macam-macam itu. Apakah tidak boleh? Ya boleh saja, asalkan itu hanya sekedar sifatnya manusia memang seperti itu, harus punya planning ke depan, nanti anak saya seperti apa. Tapi ibadahnya tetap jalan, tidak sampai melupakan ibadah. Jangan sampai memikirkan planning yang terlalu panjang sampai dia itu terbuai dengan angan-angannya sendiri. Hanya dia termasuk orang yang rugi. Ini pertama. Orang itu kalau mengumpulkan harta, maka dia akan mempunyai sifat panjang angan-angan, tulul amal. Tulul amal ini tidak bagus karena bisa menyebabkan orang itu lupa kepada akhirat. Kemudian yang kedua, wahirsun ghalibun, dia akan rakus kepada dunia. Farraghibu fid dunya malumun, orang yang cinta kepada dunia itu tercela. Karena lihat, hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Cinta kepada dunia itu adalah sumber dari segala macam kesalahan. Tapi cinta dunia yang seperti apa? Yang tidak diperbolehkan, yang termasuk tercela, yang melebihi kebutuhan kita sendiri. Misal, orang dalam sehari butuh makan. Apakah orang tidak boleh kemudian mencari dunia untuk keperluan makannya? Boleh. Tapi kalau yang sudah melebihi kebutuhan dan tidak diniatkan untuk akhirat, maka itu yang tercela. Tapi dunia jika diniati untuk akhirat, maka itu adalah hal yang bagus. Bahkan kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, laisa khairukum man tarakad dunya lil akhirah. Orang baik itu bukanlah orang yang meninggalkan dunia untuk akhirat. Artinya anti dunia, akhirat terus, ibadah terus, bukan itu orang yang baik itu. Walal akhirah lid dunya, dan bukan orang yang meninggalkan akhirat untuk dunia, bukan, tambah lebih parah lagi, bukan. Tapi apa? Orang terbaik di antara kalian, kata Rasulullah, walakin khairukum man akhadha min hadihi wa hadihi. Akan tetapi sebaik-baik kalian adalah orang yang
mengambil dari ini, maksudnya dunia, wahadihi, dan ini akhirat. Artinya timbangannya itu seimbang. Ada saatnya kita harus memanfaatkan dunia, ada saatnya kita harus beramal untuk akhirat. Tapi kita memanfaatkan dunia ini juga dalam rangka untuk sebagai bekal menuju akhirat. Maka dunia itu sesuai dengan sudut pandangnya masing-masing. Jika digunakan untuk hal-hal yang baik, maka dunia itu menjadi baik. Tapi jika digunakan untuk hal-hal yang buruk, maka dunia ini menjadi tidak baik. Dan cinta dunia ini sangat berbahaya. Bahkan disebutkan dalam ayat Al-Quran, ya'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu main-main. Orang hidup di dunia itu seperti itu, main-main, tidak ada gunanya. Wazinah, berhias, watafakhur, bangga-banggaan di antara yang lain, watakasurun fil amwali wal aulad, banyak-banyakan anak, banyak-banyakan harta. Itu ketika dunia tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang baik. Apa balasan orang yang seperti itu, yang tidak memanfaatkan dunia untuk akhirat? Wa fil akhirati adzabun syadidu wa maghfiratu wa ridwanum minallah wa maghfiratum minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia itu adalah kesenangan yang menipu. Ya, seakan-akan kita itu enak, nyaman, senang-senang, tapi itu semuanya menipu dunia itu jika tidak dimanfaatkan untuk akhirat. Man asbaha wa hammud dunya syattatallahu alaihi amrahu. Orang itu yang pagi-pagi tujuannya dunia, mindsetnya dunia, niatnya dunia, Allah akan mencerai-beraikan urusannya, kata Rasulullah. Wa ja'ala faqrahu baina ainaihi. Dan Allah akan menjadikan kefakiran di antara kedua matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditulis oleh Allah. Orang itu mau kerja kayak apa, bagiannya segitu ya segitu. Kerja itu ya boleh, karena sebagai ikhtiar manusia agar tidak tamak, agar tidak berharap pemberian orang lain. Tapi bagian Allah itu sudah jelas. Makanya jangan sampai kerja itu bisa melalaikan kewajiban kita kepada Allah. Banyak orang beralasan mencari rezeki, tapi dia meninggalkan zat yang memberi rezeki. Ya, banyak seperti itu. Ini yang kedua. Yang ketiga, wasyukhun syadid. Orang itu kalau mengumpulkan dunia, maka dia akan memiliki penyakit namanya syukhun syadid. Syukhun itu apa? Ada yang tahu? Syukhun itu saudaranya bukhlun. Kalau bukhlun itu pelit tapi masih standar. Kalau syukhun itu pelit yang sudah akut. Dikatakan oleh Imam Haddad di dalam kitab Nashihud Diniyah, wasyukhu al-bukhlu al-mufritus syadid. Asyukh itu adalah pelit yang amat sangat akut. Wa huwa kama qala ba'dul ulama, hirsul insan ala akhdhi ma fi aidin nas. Yaitu rakusnya seseorang untuk bisa memiliki apapun yang ada di tangan manusia tanpa berkurang apapun yang ada di tangannya. Itu syukh, itu sangat berbahaya. Sedangkan bukhul apa? Bukhul, bakhil, bukhlul insan bima fi yadihi. Kalau pelit yang standar itu, dia itu tidak ingin mengeluarkan sesuatu yang dia miliki, tanpa dia punya keinginan untuk memiliki apapun yang ada di tangan manusia. Kalau bukhul itu masih standar, artinya misalkan dia wajib zakat, dia tidak zakat. Dia punya kewajiban untuk bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan, di tetangganya atau saudaranya, dia tidak mengeluarkan. Tapi kalau sudah asyukh, ini berbahaya karena levelnya sudah
level 1, sehingga ini bisa membahayakan. Dalam sebuah hadis disebutkan, ittaqusyuh, takutlah kalian kepada sifat bakhil yang akut. Fa inna syuha ahlaka man kana qablakum, karena sesungguhnya sifat pelit yang akut itu yang bisa membinasakan orang-orang sebelum kalian. Hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum, mereka bisa menumpahkan darah dan menghalalkan yang haram di antara mereka. Itu ketika orang sudah memiliki sifat pelit yang akut, yang namanya asyuh. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, as-sakha'u syajaratun fil jannah wa aghsanuha fid dunya faman ta'allaqa bi husnin minha qadahu ilal jannah. As-sakha', apa as-sakha'? Dermawan. Dermawan itu sebenarnya nama pohon yang ada di surga, sedangkan akarnya itu ada di dunia, ranting-rantingnya itu ada di dunia. Kata Rasulullah, barang siapa yang bergantung, artinya megangi akar itu di dunia, maka akan mengantarkan dia ke surga. Fala yalijul jannata illa sakhiyun, maka tidak akan masuk ke surga kecuali orang yang dermawan. Wal bukhlu, sedangkan pelit itu syajaratun finnar. Jadi di neraka itu ada pohon namanya pohon al-bukhlu. Bukan pohon yang lain, ada pohon al-bukhlu. Wa aghsanuha fid dunya, sedangkan ranting-rantingnya, dahan-dahannya, akar-akarnya itu ada di dunia. Faman ta'allaqa bi husnin minha qadahu ilan nar, maka barang siapa bergantung kepada ranting-ranting itu, maka dia akan diseret menuju ke neraka. Fala yalijun nara illa bakhil, maka tidak masuk neraka kecuali orang yang bakhil, orang yang pelit. Dan wali itu, lihat cerita-cerita mereka, itu semuanya itu dermawan, semuanya. Termasuk yang terkenal Sayyid Ahmad bin Isa al-Muhajir, hijrah dari Basrah, dari Irak menuju ke Hadramaut, orang yang sangat kaya sekali, orang yang pokoknya kaya waktu itu. Tapi setelah nyampe Hadramaut, hartanya sudah habis, tidak ada. Itu orang-orang seperti itu sangat kaya sekali. Wali-wali tidak ada yang tidak dermawan, tidak ada. Dan itu memang orang diangkat derajatnya itu bukan karena banyak ibadahnya, bukan karena banyak amal solehnya, karena kebersihan hatinya. Salamatis sodr, dan termasuk salamatis sodr itu bersihnya hati itu ya dermawan. Orangnya itu simpati, empati kepada orang lain. Kalau kita yang masih punya sifat bakhil, tidak bakat jadi wali. Iya. Bahkan kata Rasulullah, al-jahilus sakhi ahabbu ilallah minal alimil bakhil. Orang bodoh yang dermawan itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang alim yang bakhil, dibanding orang yang alim yang bakhil. Kenapa kok bisa memiliki sifat syukhun syadid? Karena terlalu fokus ngurusi dunia, karena terlalu fokus mengumpulkan dunia, sehingga dia memiliki sifat syukh yang bisa membinasakan dia, yang bisa menghancurkan dia. Yang berikutnya, yang keberapa? 4. Waqillatul wara', dan sedikitnya sifat wara'. Apa sifat wara' itu? Menjaga. Wara' itu berhati-hati agar tidak terjatuh kepada sesuatu yang haram, menjauhi hal-hal yang biasa, khawatir terjatuh kepada hal yang tidak diperbolehkan, menjauhi hal-hal yang syubhat, khawatir terjatuh kepada hal-hal yang haram. Ya, orang itu kalau wara', maka dia memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Kalau kita melihat waroknya orang-orang terdahulu itu, misalkan Sufyan Ats-Tsauri, gurunya Imam Syafi'i, beliau itu waroknya luar biasa. Idza lam yajdil halal as-safi ya'kulur ramla wa yamkusu alaihil ayyam. Beliau itu kalau tidak menemukan makanan-makanan yang halal, saking waroknya ya, saking menjaganya biar tidak terjatuh pada hal yang syubhat, lebih-lebih hal yang haram, apa yang dimakan? Pasir. Dan setelah itu beliau
berdiam diri beberapa hari, artinya sudah tidak kemana-mana. Ya, makan pasir gimana caranya? Bisa kenyang apa enggak? Tapi ya orang-orang dulu, sahabat-sahabat itu ketika tidak memiliki apa-apa yang dia makan, semisal Sayyidina Abu Bakar pernah menaruh batu di mulutnya. Khawatir apa? Khawatir kemasukan sesuatu yang haram. Orang-orang dulu, anak pondok sekarang makanan di kamar sembarangan langsung dimakan, tidak tahu itu punya siapa. Itu namanya tidak warok. Susah untuk bisa beribadah orang-orang seperti itu. Bahkan Ibnul Mubarak itu pernah dari Khurasan menuju Syam. Pernah itu beliau itu meminjam sesuatu, meminjam pulpen dan lupa untuk mengembalikan. Padahal jarak antara Khurasan menuju Syam, ya anggap saja misalkan kalau di sini misalnya ya dari Probolinggo ke Situbondo, pernah minjem pulpen dan waktunya dikembalikan tapi belum dikembalikan, langsung balik lagi. Kalau kita kan tidak mau seperti itu, padahal jaraknya sangat jauh. Padahal ini cuma pinjam pulpen ya, bukan apa gitu. Ada Ibrahim bin Adham. Beliau itu pernah membeli kurma, kemudian waktu ditimbang itu ada kurma satu yang jatuh di punya dia yang beli itu, dan lupa untuk mengembalikan, akhirnya dikembalikan. Kalau kita mikir ya, satu itu kan timbangannya cuma berapa, paling tetap sama beratnya itu, jadi tidak perlu untuk dikembalikan. Mungkin seperti itu kita mikirnya. Tapi Ibrahim bin Adham ini waktu itu mau ke Mekah. Akhirnya sebelum ke Mekah kan dia pergi untuk beli kurma itu. Pada saat di Mekah, Ibrahim bin Adham ini masuk ke satu masjid. Kemudian di masjid itu semuanya pergi, tinggal Ibrahim bin Adham. Ibrahim bin Adham ini mendengar ada percakapan dua malaikat. Kamu kenal enggak sama ini? Oh iya, ini namanya Ibrahim bin Adham, orang yang sangat terkenal ahli ibadah. Tapi orang ini sekarang sudah tidak diterima doa-doanya, sudah tidak dikabulkan doa-doanya. Sebab apa? Sebab orang ini bawa satu kurma yang bukan miliknya. Akhirnya Ibrahim bin Adham sudah nyampe ke Mekah, kembali lagi ke toko yang dia beli kurma. Setelah mau dikembalikan, orangnya ternyata pembelinya itu, penjualnya sudah tidak sama seperti yang dulu, ternyata sudah meninggal dunia, tinggal anaknya. Akhirnya Ibrahim bin Adham mengutarakan niatnya mau minta halal. Apa kata anaknya? Kamu harus minta halal kepada semua keluarga. Ya, tapi karena niatnya bagus, agar tidak kemasukan yang haram, semuanya dimintai halal oleh Ibrahim bin Adham. Kemudian kembali lagi ke Mekah. Pada saat kembali lagi ke Mekah, masuk ke satu masjid, dan hanya tinggal Ibrahim bin Adham, sama seperti sebelumnya, mendengar ada dua percakapan malaikat yang mengatakan, ini dulu Ibrahim bin Adham doanya tidak dikabulkan oleh Allah, sekarang dikabulkan oleh Allah sebab sudah mengembalikan satu kurma. Itu dulu seperti itu. Dan dulu ada seorang, lupa saya namanya, ada seorang perempuan, anaknya seorang wali, itu menenun baju di lantai atas. Kalau orang Arab itu udah ada ininya, udah ada atapnya. Apa namanya ya? Sutuh. Tidak tahu kalau orang sini bilangnya apa. Hah? Apa? Enggak, orang Indonesia itu bilangnya apa ya? Kalau orang-orang Arab bilangnya sutuh. Jadi di lantai paling atas, yang atas itu biasanya ada sutuh itu, tapi tidak ada atapnya. Itu nyulam baju, tiba-tiba ada lampu sorot, semacam kalau sekarang lampu-lampu acara-acara besar begitu, menyinari. Akhirnya orang ini, si putri ini bilang kepada ayahnya, saya lupa nama ayahnya ini siapa, lupa. Yang pasti orang yang soleh, seorang wali. Ini gimana hukumnya? Saya menyulam,
Tapi tadi ada lampu yang lewat itu, saya khawatir ini tidak halal, sehingga ayahnya terenyuh. Padahal seperti itu ya. Kalau kita biasa-biasa saja. Padahal itu kan bukan kesengajaan dia, itu kan lampu kan dia juga tahu ya, lampu sorot yang biasanya muter-muter itu. Yang biasanya ada acara-acara karaoke atau apa yang biasanya jaraknya cukup jauh itu. Itu masih tanya kepada ayahnya. Orang-orang dulu itu sifat waroknya luar biasa. Bahkan ada orang-orang soleh terdahulu itu ketika sudah menjelang wafatnya, inda insani muhtadarun bil laili falamma matal muhtadir qala lahum itfa'us siraj fa innahu minal ansara fil mulkil warasah. Dulu itu ketika ada orang yang mau mati, waktu itu malam hari. Ketika ini sudah mati, suruh matikan lampunya sama keluarganya itu. Kenapa? Ini bukan miliknya dia sekarang sudah. Ini miliknya ahli waris. Dengan ahli waris ini kan masih belum jelas ini siapa-siapa. Orang dulu ya. Saking waroknya, makanya orang-orang dulu itu ibadahnya mungkin tidak terlalu banyak, tapi waroknya yang kuat itu menjadikan dia punya derajat tinggi di sisi Allah. Ya kita memang harus benar-benar hati-hati. Termasuk ini yang sering saya jumpai itu, sepeda diparkir. Itu jangan sekali-kali menduduki sepeda yang bukan sepedanya. Dalam hal fikih itu termasuk gosop loh. Gosop itu haram. Harus ada izin. Orang sekarang biasa-biasa. Ada sepeda diparkir, dia duduk di situ. Seakan-akan, oh itu pasti diperbolehkan. Ya menurut kamu, tahu enggak hatinya orang? Enggak ada yang tahu. Jangan-jangan orangnya risih. Oh takut najis ini nanti duduk-duduk. Enggak boleh, secara fikih itu enggak boleh. Dan termasuk gosop. Gosop itu hukumnya haram. Orang itu kalau tidak warok itu karena dia terlalu fokus cari harta, cari uang, dunia, dan dunia. Sehingga kerja pun juga seperti itu, tidak warok karena ini tujuannya dunia, dan dunia. Allah ini paling halal, Allah ini paling diperbolehkan. Ini kayak contoh begini loh. Misal ya, dan ini terjadi. Misal kurang berapa, langsung dikasih permen. Tidak ngomong dulu sama ininya. Saya yakin tidak setiap pembeli itu bisa ikhlas untuk dikasih permen. Kadang kembalian 500, kasih permen aja ya. Mau ngomong enggak ini kok gengsi, mau ini, itu termasuk kurang warok seperti itu. Boleh didonasikan? Kalau saya enggak didonasikan karena enggak jelas. Jadi beberapa market itu kan seperti itu. Lebih baik cari yang di pasar-pasar itu, atau yang jelas-jelas, misal kayak basmalah itu bagus. Apa namanya? Jauh harganya ternyata, setelah saya pernah perbandingan, jauh harganya jauh. Nah itu kalau orang fokus mencari dunia, dan dunia, maka dia tidak akan memiliki sifat warok. Dan yang kelima, wanisyanul akhirah, dan lupa kepada akhirat. Dalam sebuah syair dikatakan, ya khotibad dunya ila nafsihi, wahai orang yang melamar dunia dengan dirinya sendiri, innalaha fi kulli yaumin khalila, sesungguhnya dunia itu setiap hari punya kekasih. Dunia itu pacarnya ganti-ganti. Sekarang ada yang cinta dunia, besok ada lagi, besok lagi. Itu dunia seperti itu. Coba kalau kita bayangkan, sudah dinikmati banyak orang, dunia seperti itu, tidak setia. Dunia itu tidak setia. Kekasihnya banyak. Sekarang ada yang lamar, besok ada yang lamar lagi, besok ada yang lamar lagi. Ada orang jadi bupati, gubernur, kemarin ditempati sama bupati yang sebelumnya, sekarang sudah ganti pacar baru, tapi tempatnya masih sama. Tastangkihul ba'la wa qad wuti'at fi maudi'in akhar. Dunia itu pengen dinikahi seorang laki-laki, padahal dia sudah dijima berkali-kali oleh yang lain. Dunia itu seperti itu. Fi maudi'in akhar minhu badilan, dia pengen cari pengganti, padahal dia sudah bekas, sudah second, sudah mustakmal kalau istilah fikih. Ma'akbal
Dunya li khuttabiha li qatlihim qatilan qatila. Orang itu banyak yang melamar dunia, tapi sebenarnya dunia ingin membunuhnya pelan-pelan satu persatu, karena banyak orang yang hancur disebabkan karena dunia. Ada yang saling bermusuhan, ada yang saling fitnah, ada yang saling bunuh dan membunuh. Ini la mughtarrun, sesungguhnya aku ini tertipu dengan dunia. Wa innal bala ya'malu fi jismi qalilan qalilan, sesungguhnya dunia itu menjalar ke tubuhku sedikit demi sedikit. Tazawwadu lil mauti zadan faqad nadal munadir rahil ar-rahila. Carilah bekal untuk kematian, karena sesungguhnya ada yang memanggil ar-rahil ar-rahil, berangkatlah. Kita ini sudah waktunya untuk berangkat. Berangkat kemana? Berangkat menuju akhirat. Bekal kita apa? Tidak ada. Maka orang yang memiliki dunia, mengumpulkan dunia, dia akan memiliki 5 sifat yang tercela. Yang pertama, panjang angan-angan. Yang kedua, rakus kepada dunia. Yang ketiga, pelit yang sangat akut. Yang keempat, sedikit mempunyai sifat warok. Dan yang kelima, lupa kepada akhirat. Dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, makalah yang ke-20. Wallahu a'lam bishawab.